Pernahkah kamu bertanya, mengapa seseorang yang tidak lagi berbicara denganmu, yang mungkin sudah lama menghilang dari hidupmu, justru semakin kuat hidup dalam pikiranmu? Mengapa diam mereka terasa lebih bising daripada 1000 kata? Dalam pandangan filsafat Stoikisme, seperti yang diajarkan oleh Epictetus dan Marcus Aurelius, bukan orang lain yang menciptakan kegelisahan kita, melainkan cara kita memaknai kehadiran atau ketidakhadiran mereka. Kita sendiri yang menyalakan bara di dalam batin, membiarkan kenangan menjadi rantai yang membelenggu kebebasan kita. Sementara itu, dalam psikologi modern, teori keterikatan emosional menunjukkan bahwa hubungan yang intens membentuk pola neurokimia dalam otak kita, menciptakan semacam ketergantungan pada perasaan yang dulu mereka hadirkan. Yang kita rindukan bukanlah sosok itu sepenuhnya, melainkan emosi yang pernah mereka bangkitkan dalam diri kita. Dalam ruang hening tanpa komunikasi, pikiran kita menciptakan skenario, menghidupkan kembali rasa, dan membentuk keterikatan baru pada sesuatu yang sebenarnya sudah tidak nyata. Video ini akan membimbingmu memahami fenomena ini melalui lensa stoikisme dan psikologi hubungan. Bukan untuk menghapus kenangan, bukan untuk menjadi dingin, tetapi untuk melihat dengan mata yang jernih. Bagaimana mengambil kembali kendali atas batinmu sendiri. Karena terkadang melepaskan bukanlah melupakan, melainkan mengingat dengan cara yang membebaskan. Dan untuk itu kita harus mulai dari satu kebenaran yang sering luput kita sadari. Mari kita bahas lebih dalam. Pertama, pikiranmu bukan orangnya yang menjadi sumber perasaanmu. Pernahkah kamu duduk sendiri, merasa dirundung bayangan seseorang yang bahkan tidak lagi mengabarkanmu? Seseorang yang dalam realitas tidak lagi hadir, tapi dalam pikiranmu, ia seolah hidup lebih nyata dari sebelumnya. Ini bukanlah pertanda cinta sejati atau ikatan takdir yang romantis seperti yang sering kita bayangkan. Dalam stoikisme, Epictetus mengajarkan bahwa bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu manusia, melainkan cara pandang mereka terhadap hal-hal itu. Artinya penderitaanmu bukan berasal dari ketidakhadirannya, melainkan dari interpretasi yang kamu berikan atas ketidakhadiran itu. Dalam psikologi hubungan, konsep ini dikuatkan oleh teori keterikatan yang dikembangkan oleh John Bowlby. Ketika kita membentuk ikatan emosional yang kuat dengan seseorang, otak kita secara alami membuat jalur kimiawi, dopamin, oksitosin, serotonin, yang memberi rasa aman dan nyaman. Ketika hubungan itu terputus, tubuh kita mengalami penarikan seperti kecanduan. Namun ada hal yang perlu kita sadari. Yang kita rindukan bukanlah orang itu sendiri, melainkan rasa nyaman, rasa diinginkan, rasa terhubung yang pernah kita alami bersama mereka. Kita menderita bukan karena mereka benar-benar ada atau tidak ada, tetapi karena ingatan emosional kita masih aktif di dalam batin. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan mana yang berada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Pikiranmu, penilaianmu selalu dalam kendalimu. Orang lain, tindakan mereka, perasaan mereka, semua itu di luar kendalimu. Maka ketika kamu merasa dihantui oleh seseorang yang bahkan tidak lagi hadir dalam hidupmu, sadari, itu adalah ciptaan dari pikiranmu sendiri. Itu adalah interpretasi yang kamu pilih untuk pertahankan. Dan berita baiknya, jika kamu yang membentuknya, kamu pula yang memiliki kuasa untuk membebaskan dirimu darinya. Menyadari ini bukan berarti kamu harus menghapus kenangan atau menolak pernah merasa. Ini tentang membangun hubungan baru dengan pikiranmu sendiri. Hubungan yang penuh kesadaran, bukan keterikatan buta. Ini tentang mengubah pola lama dari menjadi budak ingatan menjadi penguasa batin. Bayangkan jika kamu bisa memandang kenangan itu, bukan dengan luka, tetapi dengan ketenangan. Bukan dengan mengemis kehadiran, tetapi dengan syukur atas apa yang pernah ada, lalu melepaskannya dengan lapang hati. Sekarang, mari kita melangkah lebih dalam, karena keterikatan emosional tanpa kehadiran nyata bisa jadi lebih berbahaya daripada luka yang terlihat. Mari kita bicarakan bagaimana keterikatan itu bisa berubah menjadi perbudakan batin. Kedua, keterikatan emosional adalah perbudakan batin. Ada satu pelajaran penting dalam stoikisme yang sering terdengar keras, tapi sesungguhnya sangat membebaskan. Segala bentuk keterikatan yang tidak dikendalikan adalah bentuk perbudakan batin. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations bahwa seorang manusia sejati tidak boleh membiarkan dirinya diperbudak oleh apapun yang tidak berada dalam kendalinya. Cinta, kehilangan, kesedihan, semua ini adalah bagian dari hidup.
Namun saat emosi-emosi itu mengikat kita dengan rantai yang tidak kelihatan, saat pikiran kita terus berputar di sekitar seseorang yang bahkan tidak lagi memikirkan kita, kita telah menjadi budak. Bukan budak orang lain, tetapi budak atas keinginan dan ilusi kita sendiri. Dalam psikologi hubungan, ini disebut emotional dependency, ketergantungan emosional. Ketika seseorang menjadi pusat dunia emosionalmu, ketika suasana hatimu bergantung pada bagaimana mereka memperlakukanmu, atau bahkan pada bayangan tentang mereka, kamu kehilangan otonomi batinmu. Penelitian tentang keterikatan yang dikembangkan oleh John Bowlby dan diteruskan oleh para peneliti modern seperti Mary Ainsworth menunjukkan bahwa individu dengan insecure attachment styles cenderung mengembangkan kecemasan dan keterikatan berlebih terhadap orang yang dianggap sebagai sumber aman. Ironisnya, dalam ketidakhadiran mereka, otak kita tidak berhenti mencari rasa aman itu, bahkan memperkuat ilusi akan kehadiran mereka di pikiran kita. Inilah jebakan halus yang sering tidak kita sadari. Semakin kita merasa kehilangan, semakin kita berpegang erat. Semakin kita berusaha menghapus seseorang, semakin kuat bayangannya melekat. Karena pikiran kita yang tidak terlatih ingin mempertahankan segala sesuatu yang dulu memberi rasa nyaman, bahkan jika itu sudah berubah menjadi sumber derita. Stoikisme menawarkan jalan keluar yang sederhana, namun menantang, berlatih pelepasan. Bukan dengan mengingkari perasaan, tetapi dengan menempatkan segala sesuatu dalam perspektif. Bukan dengan membenci orang yang kita pikirkan, tetapi dengan memahami bahwa keterikatan berlebih adalah ketidakadilan terhadap diri kita sendiri. Cinta tidak harus berarti keterikatan. Menghargai kenangan tidak harus berarti memperbudak diri sendiri pada masa lalu. Seseorang yang bijak, menurut Stoikisme, mencintai dengan sepenuh hati, tetapi juga bersedia melepaskan dengan penuh kebijaksanaan. Ia tahu bahwa semua yang ada di dunia ini, termasuk orang-orang yang kita cintai, adalah pinjaman dari alam semesta, bukan milik pribadi kita. Ketika saatnya tiba, melepaskan bukanlah kehilangan, melainkan kembali pada kebebasan sejati. Maka, tanyakan pada dirimu sendiri hari ini, apakah aku mencintai dengan kebebasan, ataukah aku terikat dalam perbudakan batin? Karena jika cinta yang kamu rasakan membuatmu kehilangan kedamaian, itu bukanlah cinta yang sehat. Itu adalah keterikatan yang tak lagi melayani pertumbuhanmu. Mengakui ini bukan kelemahan. Sebaliknya, itu adalah langkah pertama menuju kemandirian emosional. Kualitas yang para stoik dan psikolog sepakat sebagai fondasi hidup yang bermakna dan utuh. Kini saatnya menata ulang hubunganmu, bukan hanya dengan orang lain, tetapi dengan pikiranmu sendiri. Selanjutnya, mari kita masuk lebih dalam ke realitas yang sering kita abaikan. Bagaimana kerinduan itu lebih banyak dibentuk oleh imajinasi, bukan oleh realitas. Ketiga, kerinduan adalah produk imajinasi, bukan realitas. Seringkali kita merasa begitu yakin bahwa rasa rindu yang kita alami adalah bukti betapa dalamnya hubungan kita dengan seseorang. Kita percaya bahwa kerinduan itu murni, alami, dan tidak bisa dikendalikan. Namun jika kita menelaah lebih dalam dengan kacamata stoikisme dan psikologi modern, kita akan menemukan sebuah kenyataan mengejutkan. Kerinduan lebih banyak diciptakan oleh imajinasi kita daripada oleh realitas yang sebenarnya. Epictetus dengan tegas mengingatkan bahwa manusia tidak terganggu oleh peristiwa, melainkan oleh gambaran dan opini yang mereka bentuk tentang peristiwa itu. Dengan kata lain, ketika kita merindukan seseorang yang tidak lagi hadir, kita sebenarnya tidak sedang berhadapan dengan mereka sebagai manusia nyata. Kita berhadapan dengan gambaran mereka, potret emosional yang telah kita ciptakan di dalam pikiran kita. Dalam psikologi hubungan, ini sejalan dengan konsep idealization, kecenderungan manusia untuk membentuk versi ideal dari seseorang, khususnya saat mereka sudah tidak lagi tersedia secara emosional atau fisik. Otak kita mengisi kekosongan dengan kenangan terpilih, membesar-besarkan momen-momen manis, dan menghapus ketidaksempurnaan. Hasilnya, kita tidak benar-benar merindukan orang itu, tetapi ide mereka, bayangan sempurna yang kita pelihara di benak. Proses ini diperparah oleh apa yang disebut dalam neuroscience sebagai error prediksi reward. Ketika kita mengharapkan suatu hadiah emosional, seperti perhatian kasih sayang, dan hadiah itu tidak datang, otak kita terus-menerus memutar ulang kenangan yang pernah memberi kita rasa nyaman. Ini menciptakan ilusi kebutuhan. Seolah-olah kebahagiaan kita bergantung pada kembalinya orang itu, padahal yang sebenarnya terjadi hanyalah siklus internal pencarian kepuasan yang tak terpenuhi. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan realitas dari bayangan. Marcus Aurelius menulis,
Singkirkan penilaianmu dan keluhanmu lenyap. Ini berarti, jika kita mampu menghentikan narasi yang kita bangun dalam pikiran kita, cerita-cerita tentang bagaimana seharusnya orang itu kembali, betapa mereka seharusnya mencintai kita, maka penderitaan itu sendiri akan kehilangan bahan bakarnya. Kerinduan pada akhirnya bukanlah musuh. Ia hanyalah sinyal bahwa kita tengah bergulat dengan imajinasi kita sendiri. Ia menjadi berbahaya hanya ketika kita lupa bahwa apa yang kita rindukan bukanlah realitas, melainkan sebuah lukisan emosional yang kita ciptakan untuk mengisi ruang kosong di dalam hati kita. Menyadari ini memberi kita kekuatan luar biasa. Kita tidak lagi harus tunduk pada gelombang rindu yang tak terkendali. Kita bisa memilih untuk mengamati kerinduan itu, mengenalinya sebagai produk imajinasi, dan melepaskannya dengan penuh kesadaran. Kita bisa menghormati kenangan tanpa menjadi budak darinya. Jadi saat rasa rindu itu datang menyerang, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu, apakah aku sedang merindukan orang itu, atau hanya bayangan yang pernah kubangun tentang mereka? Karena saat kamu mampu menjawab pertanyaan itu dengan jujur, disitulah awal dari pembebasan batinmu. Selanjutnya, mari kita bahas mengapa mengidealkan orang lain justru membuatmu kehilangan diri sendiri. Keempat, mengidealkan orang lain adalah bentuk kehilangan diri. Pernahkah kamu merasa seperti semua yang kamu lakukan adalah untuk mendapatkan pengakuan atau perhatian dari seseorang yang kamu idamkan? Apakah kamu pernah merasa bahwa kebahagiaanmu tergantung pada bagaimana orang tersebut memandangmu atau apa yang mereka lakukan terhadapmu? Jika jawabannya ya, maka kamu sedang terjebak dalam perangkap yang sangat halus namun berbahaya, mengidealkan orang lain. Dalam stoikisme, kita diajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada hal-hal luar, termasuk pandangan atau tindakan orang lain. Seperti yang diajarkan oleh Marcus Aurelius, apa yang terjadi pada kita adalah hal yang tidak dapat kita kontrol, tetapi bagaimana kita meresponnya adalah sepenuhnya dalam kendali kita. Ketika kita mengidealkan seseorang, kita memberikan mereka kekuatan untuk menentukan seberapa berharga diri kita, dan ini adalah bentuk ketidakadilan terhadap diri sendiri. Menghargai orang lain tentu adalah hal yang mulia, tetapi menganggap mereka lebih besar dari yang sebenarnya adalah cara kita kehilangan kendali atas kebahagiaan kita sendiri. Dalam psikologi hubungan, hal ini sering disebut sebagai dependensi, ketergantungan emosional yang berlebihan pada seseorang. Ketika kita mulai mengidealkan seseorang, kita menciptakan gambaran yang sempurna tentang mereka. Kita melihat mereka hanya dengan lensa positif, menutup mata terhadap kekurangan mereka, dan mengabaikan tanda-tanda yang mungkin menunjukkan bahwa hubungan tersebut sudah tidak sehat. Bahkan kita seringkali berpikir bahwa mereka adalah penyelamat kita, sosok yang bisa mengisi kekosongan dalam hidup kita yang seharusnya kita tangani sendiri. Namun kenyataannya, orang yang kita idealkan hanya menjadi bayangan dari harapan dan impian kita. Mereka tidak benar-benar ada dalam bentuk yang kita pikirkan. Ketika kita menempatkan seseorang pada pedestal yang terlalu tinggi, kita juga menempatkan diri kita dalam posisi yang lebih rendah. Kita lupa bahwa kita juga memiliki nilai, kekuatan, dan potensi yang seharusnya kita rayakan. Dengan menjadikan seseorang lebih besar dari diri kita, kita menempatkan diri kita pada posisi yang terus-menerus membutuhkan validasi dari luar, alih-alih belajar untuk menciptakan nilai itu dari dalam. Mengidealkan orang lain juga membuat kita terjebak dalam pola pikir yang destruktif. Ketika seseorang yang kita anggap sempurna ternyata mengecewakan kita, kita merasa hancur. Kita merasa seperti telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, padahal yang hilang sebenarnya adalah ilusi kita sendiri. Kita telah mengaitkan kebahagiaan kita pada seseorang yang tidak dapat memenuhi ekspektasi yang telah kita bangun di kepala kita. Padahal seperti yang diajarkan oleh Epictetus, kita tidak boleh membiarkan apa yang berada di luar kendali kita, seperti tindakan orang lain, mengendalikan perasaan kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk melepaskan diri dari jebakan ini? Pertama, kita harus mengingat bahwa orang lain, sebaik apapun mereka, memiliki keterbatasan mereka sendiri. Mereka tidak sempurna dan mereka tidak datang untuk menyelesaikan kekosongan dalam diri kita. Kebahagiaan dan kedamaian batin berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan dari harapan akan perubahan luar. Menghargai orang lain tanpa mengidealkan mereka adalah cara untuk menjalin hubungan yang lebih sehat dan lebih realistis. Yang kedua, kita harus belajar untuk mencintai diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Ini bukan tentang menjadi egois atau narsistik, tetapi tentang menghargai diri kita
sebagai manusia yang juga layak untuk dihargai tanpa bergantung pada penilaian orang lain. Kebahagiaan sejati adalah saat kita menemukan kepenuhan dalam diri kita sendiri, bukan di luar diri kita. Dengan kata lain, kita harus berani berdiri tegak sebagai individu yang utuh, tanpa bergantung pada bayangan atau pengaruh orang lain. Ketika kita melepaskan ilusi tentang orang yang kita idamkan, kita memberi ruang untuk mencintai dan menghargai diri sendiri dengan lebih tulus. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana kita bisa membebaskan diri dari ketergantungan emosional dan kembali menguasai kehidupan kita. Kelima, membebaskan diri dari ketergantungan emosional. Ketergantungan emosional bisa sangat mengikat, seringkali menjebak kita dalam pola pikir dan perasaan yang membuat kita merasa tidak berdaya. Ketika perasaan kita tergantung pada orang lain, entah itu pasangan, teman, atau bahkan keluarga, kita membiarkan diri kita kehilangan kendali atas kebahagiaan dan kesejahteraan batin kita. Padahal seperti yang kita pelajari dalam stoikisme, kebebasan sejati hanya bisa tercapai ketika kita mengambil kendali penuh atas emosi dan reaksi kita sendiri, bukan mengandalkan orang lain untuk memberi kita perasaan itu. Epictetus, salah satu tokoh stoik terkenal, mengingatkan kita bahwa tidak ada yang dapat mengganggu kita kecuali kita yang membiarkan diri kita terganggu.